Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Saya sungguh sangat bersuka cita boleh berjumpa dengan seluruh jemaat, dengan seluruh Bapak Ibu saudara sekalian yang mendengarkan acara Menerima ini. Dan saya percaya kita tidak akan pernah rugi kalau kita mendengarkan kebenaran firman. Karena dengan mendengar firman, maka kita akan makin beriman, karena iman datang dari pendengaran, dan pendengaran itu dari firman Tuhan. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah Tuhan diberi kesempatan yang begitu baik untuk kami mengisi hidup kami dengan firman-Mu melalui acara Menerima hari ini. Setiap firman Tuhan yang kami dengar Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Firman Tuhan akan mencapai kepada tujuannya Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang Tuhan yang diperlengkapi dengan Tuhan, yang senantiasa hidup berdasar kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang makin baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membalaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Acara kita pada saat ini mengambil topik yang sama, yaitu topik bagian yang terakhir, yaitu fakta-fakta tentang iman. Kita sudah sampai pada edisi yang lalu, fakta-fakta tentang iman bagian yang keempat. Dan sekarang kita masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu fakta-fakta tentang iman bagian yang kelima. Apa yang perlu saya sampaikan fakta-fakta tentang iman bagian yang kelima itu adalah kalau kita memang adalah orang yang beriman, orang yang percaya, bahkan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa orang benar itu hidup dari iman kepada iman. Maka memang iman merupakan sesuatu yang diperlukan dan menjadi ciri khas dari orang-orang yang percaya. Tidak ada gunanya kita menyebut sebagai orang-orang yang percaya kalau kita sendiri tidak memiliki kepercayaan atau kita sendiri tidak memiliki iman. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa disebut sebagai orang-orang percaya atau orang-orang beriman. Iman kita adalah iman yang benar karena kita percaya kepada Tuhan yang benar, bukan percaya pada Tuhan yang tidak benar. Karena banyak orang percaya kepada ilah-ilah, kepada Allah yang bukan Allah, kata firman Tuhan. Tapi kita percaya kepada Allah yang benar. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, pada edisi kali ini fakta-fakta tentang iman bagian yang kelima, saya akan membahas bahwa iman memerlukan dua hal penting. Sekali lagi, iman memerlukan dua hal penting, yaitu yang pertama, iman memerlukan kepercayaan akan keberadaan Allah. Jadi iman memerlukan kepercayaan akan keberadaan Allah. Dan yang kedua, iman memerlukan kepercayaan akan kemampuan Allah. Jadi kita harus percaya akan keberadaan Allah dan kita harus percaya akan kemampuan Allah. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Perhatikan, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, di sini dikatakan bahwa pada setiap orang yang beriman itu memang harus percaya bahwa Allah itu ada, memiliki kepercayaan akan keberadaan Allah, dan harus percaya juga bahwa Allah itu sanggup memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah punya kemampuan untuk memberi upah sesuai dengan janjinya, saudara. Jadi kita harus memiliki bahwa itu akan mampu memenuhi segala janji-janjinya.
Dia seringkali berjanji kepada kita, dan itu diteruskan oleh firman-Nya, dan firman-Nya tidak pernah berdusta. Jadi orang-orang yang beriman itu harus percaya bahwa Allah itu ada. Percaya akan keberadaan Allah, bahwa itu Allah sungguh-sungguh ada. Kalau saudara nggak percaya bahwa Allah itu ada, bagaimana kita bisa memiliki iman kepada Allah? Tidak mungkin. Itu suatu yang kontradiksi. Demikian juga kita harus percaya bahwa Allah itu mampu untuk memenuhi janjinya, memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Percayalah segala janji firman Tuhan itu ya dan amin adanya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dia mampu memenuhi semua janji-janjinya. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa segala apapun yang baik dalam hidupmu itu tidak pernah tidak dipenuhi oleh Allah. Semuanya itu dipenuhi, semuanya itu digenapi. Jadi segala yang baik dalam hidup kita sesuai dengan janji dari Allah akan dipenuhi, saudara. Itu janji firman Tuhan. Dan kita bersyukur punya Allah yang tidak mengingkari janji. Dia mampu memenuhi semua janji-janjinya yang diberitakan kepada para murid-muridnya. Karena kita percaya, karena kita punya Allah yang tidak pernah berdusta, saudara. Jadi saudara sekalian, ingat bahwa iman memerlukan dua hal. Saudara harus percaya akan keberadaan Allah, bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada dan sanggup menolong saudara dan sanggup mendengarkan saudara. Dia tahu apapun yang menjadi permasalahan saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Allah itu benar-benar ada dan Dia menyertai saudara. Yang kedua, percaya akan kemampuan Allah. Bagaimana Allah mampu untuk memenuhi semua janji yang Dia pernah ucapkan kepada kita. Jadi tidak ada satu janji daripada Allah yang tidak dipenuhi. Dia mampu memenuhi semua janji-janjinya karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Mungkin saya katakan ini ada suatu janji yang sulit terjadi bagi saya, tapi Allah punya kemampuan untuk melakukan itu karena Dia sudah pernah berjanji pada kita. Jadi percayalah bahwa Allah mampu untuk memenuhi segala janjinya. Itu sebabnya saudara sekalian, mari kita menjadi orang yang beriman. Karena dikatakan orang yang tidak beriman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita ingin menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah, kita harus menjadi orang-orang yang beriman, yang percaya bahwa Allah itu ada dan mampu untuk menggenapi segala janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan renungan firman singkat acara Menerima hari ini, agar seluruh jemaat yang mendengarkan Menerima hari ini boleh dikuatkan, boleh senantiasa tetap beriman kepada Tuhan yang tidak pernah berdusta. Tuhan, kami yakin Allah sanggup, Allah mampu untuk memenuhi semua apapun yang telah dijanjikan kepada anak-anaknya. Mungkin dari jemaat ada yang mengalami suatu masalah, suatu keadaan yang tidak mampu untuk diatasi dengan kemampuannya Tuhan. Tapi Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang mampu untuk melakukan segala perkara. Allah mampu juga menggenapi semua janji-janji yang baik yang pernah diucapkan dalam kehidupan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah seluruh jemaat yang mendengarkan acara Menerima ini. Hamba-Mu hanya berdoa supaya iman mereka sungguh-sungguh Tuhan sempurnakan dalam perjalanan hidup mereka dari hari ke hari. Mereka boleh menapak setapak demi setapak, hidup dari iman kepada iman, sampai iman mereka menjadi sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.